Selamat sore. Perkenalkan, saya Ignacia Kasyartati Budianti. Saya kuliah di Universitas 17 Agustus Surabaya, mengambil program Doktor Ilmu Hukum. Dan saat ini saya mereview buku tentang ketenagakerjaan. Judul yang saya ambil dalam buku ini adalah Pengantar Hukum Ketenagakerjaan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Buku ini yang saya baca adalah dikarang oleh Aris Priyo Agus Santoso, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Adapun isi dalam buku ini ada beberapa bab. Bab 1 tentang pendahuluan, bab kedua mengenai para pihak dalam hukum ketenagakerjaan, bab ketiga hubungan kerja, bab 4 perencanaan dan penempatan tenaga kerja, bab 5 sistem pengupahan, bab 6 aspek hukum ketenagakerjaan di Indonesia, bab 7 penutupan perusahaan atau lockout, bab 8 perlindungan hukum tenaga kerja, bab 9 perselisihan hubungan industrial, bab 10 penyelesaian perselisihan hubungan industrial di luar pengadilan, dan bab 11 penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui pengadilan. Dan terakhir adalah bab 12 tentang pertanggungjawaban hukum dalam ketenagakerjaan. Baik, di dalam buku Pengantar Hukum Ketenagakerjaan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial karya Aris Priyo Agus Santoso ini memberikan gambaran secara umum mengenai berbagai aspek hukum yang mengatur antara pekerja dan pemberi kerja. Buku ini membahas dasar hukum ketenagakerjaan di Indonesia, termasuk pula sejarahnya, prinsip-prinsip dan sumber-sumber hukum yang relevan. Dijelaskan juga tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur hak dan kewajiban pekerja serta pemberi kerja, seperti Undang-Undang Ketenagakerjaan, peraturan pemerintah, dan keputusan menteri. Buku ini juga menjelaskan jenis-jenis perjanjian kerja, mulai dari perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT hingga perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT. Selain itu, dibahas juga syarat-syarat sahnya perjanjian kerja, klausul-klausul yang penting dalam perjanjian, serta hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian kerja tersebut. Terdapat ulasan mengenai ketentuan mengenai upah, termasuk upah minimum, komponen upah, dan sistem pengupahan yang adil. Selain itu, dibahas juga tentang kesejahteraan pekerja, seperti jaminan sosial, tunjangan, dan hak cuti. Begitu pula tentang pentingnya penerapan K3 di tempat kerja, peraturan-peraturan terkait, dan tanggung jawab pemberi kerja dalam memastikan lingkungan kerja yang aman bagi pekerja. Terdapat bab khusus dari buku ini yang mengulas cara-cara penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan, baik secara bipartit, tripartit, maupun melalui lembaga penyelesaian seperti Pengadilan Hubungan Industrial. Dijelaskan juga prosedur mediasi, konsiliasi, dan arbitrase dalam penyelesaian perselisihan. Buku ini juga dilengkapi dengan studi kasus nyata yang memberikan gambaran praktis tentang bagaimana hukum ketenagakerjaan diterapkan dalam situasi konkret. Studi kasus ini membantu pembaca memahami penerapan hukum dan praktek dan memberikan wawasan tentang berbagai masalah yang mungkin timbul dalam hubungan kerja. Saya baca dalam bab 1
berisi tentang memperkenalkan konsep dasar dan pentingnya hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Hukum ketenagakerjaan merupakan bidang hukum yang sangat penting karena mengatur hubungan kerja antara pekerja dengan pemberi kerja. Sejarah perkembangan hukum ketenagakerjaan menunjukkan evolusi dan sistem yang hanya menguntungkan pemberi kerja menjadi lebih berimbang dan melindungi hak-hak pekerja. Dalam bab 2 menguraikan siapa saja para pihak dalam ketenagakerjaan, yaitu buruh atau pekerja, pengusaha, serikat pekerja atau buruh, organisasi pengusaha, dan pemerintah atau penguasa. Kemudian di dalam bab 3 membahas berbagai aspek penting dari perjanjian kerja. Perjanjian kerja adalah kesepakatan antara pekerja dan pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban kedua belah pihak. Bab 4 menjelaskan mengenai konsep dan pentingnya hubungan industrial dalam konteks ketenagakerjaan, di antaranya seperti perencanaan tenaga kerja dan penempatan tenaga kerja. Bab 5 membahas tentang pengaturan upah dan kesejahteraan pekerja sebagai elemen penting dalam hubungan kerja. Kemudian dalam bab 6 membahas tentang aspek hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Perkembangan hukum ketenagakerjaan di Indonesia dipengaruhi oleh sejarah kolonial, reformasi sosial, dan perkembangan ekonomi. Bab 7 membahas mengenai penutupan perusahaan atau lockout yang berisi tentang pengertian dan dasar hukum penutupan perusahaan, prinsip pelaksanaan penutupan perusahaan, dan prosedur penutupan perusahaan. Bab 8 membahas tentang perlindungan hukum tenaga kerja. Berbagai peraturan perundang-undangan mengatur hubungan industrial di Indonesia, termasuk Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Peraturan ini mengatur pembentukan hak dan kewajiban serikat pekerja serta mekanisme penyelesaian perselisihan antara pekerja dan pemberi kerja. Bab 9 membahas tentang perselisihan hubungan industrial. Hubungan industrial adalah interaksi antara pekerja dan pemberi kerja dan pemerintah dalam rangka mencapai kesejahteraan pekerja, efisiensi produksi, dan keseimbangan kepentingan. Bab 10 membahas tentang mekanisme dan prosedur penyelesaian perselisihan yang mungkin timbul antara pekerja dan pemberi kerja. Bab 11 membahas tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui pengadilan. Terdapat penjelasan mengenai karakteristik pengadilan hubungan industrial, penyelesaian oleh hakim PHI dalam pengadilan negeri, upaya hukum atau sita atau berserah, dan eksekusi. Dan bab terakhir adalah bab 12, merupakan bab yang terakhir membahas tentang pertanggungjawaban hukum dalam ketenagakerjaan. Pemberi kerja memiliki tanggung jawab utama untuk memastikan bahwa lingkungan kerja aman dan sehat. Ini meliputi penyediaan alat pelindung diri atau APD, pemantauan kondisi kerja, dan pelaksanaan program pelatihan K3 secara berkala. Pemberi kerja juga harus memastikan bahwa semua peraturan dan standar K3 dipatuhi di tempat kerja. Begitulah hak yang diberikan kepada pekerja adalah berhak atas lingkungan kerja yang aman dan sehat, serta harus mematuhi semua unsur dan peraturan K3 yang berlaku. Pekerja juga harus menggunakan APD yang disediakan dan melaporkan setiap kondisi berbahaya dan kecelakaan kerja kepada pihak yang berwenang. Dalam bab ini juga membahas tentang pengertian pertanggungjawaban hukum, pertanggungjawaban pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan bagi tenaga kerja, dan pertanggungjawaban hukum pengusaha terhadap pekerja dan buruh dan serikat pekerja.
Terima kasih telah menyimak review dari buku yang telah saya baca ini. Semoga berguna bagi semua, terutama para pekerja dan para pengusaha yang sangat membutuhkan pengetahuan-pengetahuan tentang tenaga kerjaan. Terima kasih, sampai jumpa kepada video yang berikutnya. Terima kasih.